Tapi pun masih dalam berita Lampung bersama saya Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Seorang wanita dan anaknya yang mengendarai motor tewas akibat tertabrak truk saat menerobos arus lalu lintas padat di Jalan Sumatera Lintas Barat Pringsewu. Masuk. Kawanan begal motor bermodus menuduh korban sebagai penculik ditangkap polisi negara Batin Waikanan. Petani di Rawapitu Tulang Bawang mengeluh kelangkaan pupuk bersubsidi. Kecelakaan ini terjadi di Jalan Sumatera Lintas Barat, Desa Tambak Rejo, Kecamatan Gading Rejo, Senin sore. Dua wanita pengendara motor yang berboncengan tewas di lokasi kejadian akibat luka parah di kepalanya. Korban bernama Emi Susanti, 40 tahun, dan putrinya bernama Lakesa Zelda Hafidza, 14 tahun. Ibu dan anak itu meninggal setelah motornya bertabrakan dengan truk jungkit tanpa muatan dari arah Bandar Lampung menuju Pringsewu. Hasil olah TKP polisi, kecelakaan bermula saat Emi Susanti mengendarai motornya dari arah Pringsewu menuju rumahnya di Tambak Rejo. Kecelakaan terjadi saat motor akan menyeberang jalan di saat arus lalu lintas padat. Jarak motor yang terlalu dekat dengan truk menyebabkan tabrakan tak terhindarkan. Terjadi korban 2 orang yang meninggal dunia. Untuk kecelakaan itu sendiri melibatkan kendaraan apa aja itu, Pak? Untuk kecelakaan itu sendiri melibatkan kendaraan roda 2 jenis Vario dan kemudian jenis full diesel warna kuning berbentuk dump truck. Kemudian untuk proses kedepannya seperti apa ini, Pak? Untuk saat ini kita sedang melakukan penyelidikan untuk melakukan perkara laka lantas ini. Dan untuk pengemudi sendiri sudah kita amankan untuk sementara waktu untuk meningkatkan proses penyelidikan lebih lanjut. Kita sama mereka dari pihak kepolisian ada di kepolisian, diamankan di Polres Polisian gitu. Kalau saya sih yang supir itu ada tanggung jawab lah. Kalau ngomong ke keluarga tidak ada tanggung jawab, Mas. Karena itu adik saya kan meninggal kan. Jenazah Emi dan putrinya dimakamkan pada Senin malam di TPU dekat kediamannya. Pengemudi berikut truk dan motor yang dikendarai korban ditahan di Mapolres Pringsewu. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Ini bisa, Pak? Rumah bandar narkoba di Kelurahan Kelapa 7, Kota Bumi Selatan, Lampung Utara, digerebek polisi Selasa siang. Bandar narkoba bernama Robi Gautama ditangkap. Dikasih cuma 2 gram aja, Pak. Dari mana? Dari Karang, Pak, kawan. Dari hasil penggeledahan di rumah Robi, polisi menyita 2 bungkus sabu-sabu siap edar yang disimpan dalam dompet di kamarnya. Robi mengaku sabu-sabu itu belum lama dibeli dari seorang bandar besar di Bandar Lampung. Apa dek? Halo. Dari penangkapan Robi, polisi kemudian menangkap Andre Gumilang di jalan dekat SMP 7 Kota Bumi. Andre membuang 1 bungkus sabu-sabu yang dibawanya ke Siring saat mengetahui kedatangan polisi. Andre dan Robi kemudian digelandang ke Mapolres Lampung Utara. Dari mana, Bang? Dari kawan, Pak. Siapa namanya, Bang? Junai, Pak. Orang mana itu? Kita beli berapa itu? 1 juta, Pak. 1 juta. Berapa paket itu? 2, Pak. Kita jual jadi berapa paket itu? Ya, kalau ada yang mau, Bang. Berapa itu?
kira aja. Kalau ada yang mau kita layani, kalau ada tetap kita pakai. Penangkapan 2 bandar narkoba ini hasil pengembangan ditangkapnya 3 kurir. Ketiganya adalah anak buah Robi dan Andre yang bertugas mengantarkan sabu-sabu kepada pembeli. Total 5 tersangka dan 4 LP, 4 TKP yang berbeda. Ini satu jaringan ya kan? Ya, kalau secara melihat jaringan, satu jaringan. Barang bukti yang kita amankan sendiri kan? Barang bukti banyak, total ada sekitar 6 paket besar, ukuran lebih setengah gram sampai 1 gram. Dari kelima tersangka, polisi menyita 6 bungkus sabu-sabu. Polisi menjerat bandar dan kurir narkoba dengan pasal yang sama dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Kawanan begal motor di Negara Batin Waikanan ditangkap polisi Selasa malam. Tersangka bernama Boy Chandra, Oka Sadewa, dan Memet. Ketiganya ditangkap di rumahnya masing-masing di Desa Purwanegara, Kecamatan Negara Batin tanpa melawan. Ketiga tersangka membegal motor yang dikendarai 2 orang perantau asal Garut, Jawa Barat yang baru tiba di Waikanan pada Minggu malam lalu. Mereka mengadang korban di jalan sepi dan menuduh korban sebagai penculik. Korban diancam akan ditembak dan ditahan di sebuah gubuk di perkebunan tebu jauh dari permukiman. Tersangka merampas motor dan menjualnya ke penadah dengan harga 3 juta rupiah. Masih ada baiknya tersangka mengembalikan uang hasil penjualan motor itu ke korban sebesar 1 juta rupiah untuk ongkos korban pulang ke Jawa. Pelaku menanyakan kepada korban dengan alasan bahwa mereka adalah pelaku penculikan. Terus korban dibawa dan disekap ke sebuah gubuk di kebun tebu. Kemudian sepeda motor diambil. Saya disandra dari jam 1 siang sampai maghrib. Nah itu saya minta diantarin ke jalan, ya dia malah ngantarin gitu. Saya kan udah maghrib nginep di masjid. Sesudah paginya saya ke sini lapor ke Polsek. Berapa orang pelakunya? 3 orang. Kawanan begal motor ditangkap setelah buron 2 hari. Mereka berdalih membegal motor bermodus menuduh korban sebagai penculik karena terlilit utang. Yang jaga apa? Yang jaga mereka? Berdua. Oh, jaga berdua. Kemudian motor itu laku berapa? 3 juta. Uangnya untuk apa aja? Yang di uang itu enggak? 2 juta. 1 juta sama orang sama pelaku. Nah, korban kena hutang. Negara hutang. Iya. Kemudian udah lunas hutang itu? Belum. Motor korban yang telah dijual tersangka disita polisi. Atas perbuatannya, ketiga begal motor ini terancam hukuman 12 tahun penjara. Mustaki melaporkan dari Waikanan. Posisi parkir mobilnya di sini nih. Oh, sini ya. Parkir mobilnya. Tidak hanya motor, para penjahat kini juga menyasar mobil pikap. Kejahatan ini dialami Purza Irawan, pengemudi pikap warga Tanggamus. Mobilnya raib digasak pencuri saat parkir akan memuat mebel di Kelurahan Sumberjo, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung. Waktu bongkar saya istirahat di situ, di dalam. Istirahat di dalam ya? Iya. Udah nggak apa-apa, sini aja mas. Pencurian pada Selasa dini hari itu terjadi saat Purza sedang tidur di tempat usaha mebel ini. Ia terbangun setelah mendengar mesin mobilnya menyala. Meski sempat mengejarnya, pelaku lolos setelah tancap gas. Pelaku diduga berjumlah 3 orang. Mereka datang ke TKP dengan mengendarai minibus. Sekitar jam setengah 3 subuh, saya mendengar mobil saya hidup dibawa maling itu tadi. Langsung posisi mundur ya? Langsung posisi atret mundur. Terus kita langsung bangun, langsung melakukan pengejaran? Iya, spontan langsung melakukan pengejaran. Waktu malam itu kita ngejar sendiri apa sama? Ada bertiga, Pak. Sama kawan saya, terus sama yang punya kalong sini.
Pencurian pickup dengan nomor polisi BE9767L tersebut dilaporkan korban ke polisi sektor Kemiling, Bandar Lampung. Selasa siang, pencuri pickup belum ditangkap. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung.